Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dan membaca Bali Pos dimanapun Anda berada. Saat ini saya Prananda Adiputra berada di Pasar Agung Peninjauan Denpasar. Kami akan berbincang-bincang bersama Bapak Nyoman Suwarta, Kepala Pasar Agung Peninjauan Denpasar, sekaligus beliau adalah Ketua Forum Pengelola Pasar Desa Kota Denpasar. Kita akan berbincang-bincang tentang masih sehubungan dengan pandemi COVID-19. Ini artinya kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana operasional pasar saat ini. Baik, Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Gimana kabar, Pak? Baik. Ya, Bapak. Kita akan berbincang-bincang tentang kondisi saat ini, Pak. Artinya untuk keberadaan ataupun penyebaran atau pandemi COVID-19. Nah, ini untuk operasionalisasi di Pasar Agung sendiri seperti apa, Pak? Jadi begini, selama ini kan kita hampir 24 jam buka. Nah, setelah ada edaran dari pemerintah, jadi pemerintah kota untuk jam tutupnya itu jam 9 malam. Ini sudah kita lakukan. Kemudian kita tetap menghimbau kepada masyarakat, baik itu pedagang maupun konsumen, untuk selalu menjaga jarak. Nah, kami selalu pantau dari CCTV yang ada di pasar ini. Di pasar ini ada sekitar 16 titik CCTV, kemudian kita pantau terus. Apabila terjadi kerumunan atau apapun, pasti keamanan akan langsung menuju ke tempat itu dan memberikan peringatan. Dan di samping itu kami di grup WhatsApp pedagang ini kita sudah sampaikan langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Terutama juga kadang-kadang kepada pedagang kuliner. Jadi mereka bisa membungkus, dikasih tahu konsumennya untuk membungkus dan dibawa pulang. Nah, kemudian untuk jam operasi pasar, jadi kita pagi dari jam 4 pagi, tetapi sekarang konsumen sudah mengetahui, jadi kadang-kadang mereka agak lebih siang ke pasarnya. Nah, di samping itu kami di Forum Pengelola Pasar Desa Kota Denpasar sudah mengarahkan pasar-pasar desa yang ada untuk melakukan pemesanan atau delivery ke konsumen. Jadi kalau kita di sini bisa menghubungi WA Pasar Agung, nanti itu sudah di sosmed sudah disebarkan. Nah, kemudian pemesanannya sehari sebelumnya, kemudian besoknya akan dikirimkan melalui WA Pasar Agung. Di samping itu di Pasar Pulau Kerti sudah ada e-Semeton. Jadi konsumen yang ingin berbelanja bisa melalui aplikasi e-Semeton. Baik, Bapak, ini kondisi pasar tidak begitu ramai. Tadi disampaikan bahwa tidak seperti kabupaten yang lain bahwa ada pembatasan. Nah, ini untuk secara aktivitas pedagang, pembeli seperti apa, Pak? Dari awal pandemi sampai sekarang ini bisa dijelaskan kepada pemirsa? Ya, jadi untuk aktivitas pedagang ya itu mungkin ada penurunan juga. Nah, di samping itu juga tingkat kunjungan ya, terjadi penurunan, tetapi kita sudah mulai nih. Kemarin kita sudah luncurkan WA untuk pasar, itu sudah mulai orang untuk melakukan pemesanan lewat WhatsApp Pasar Agung. Ya, ini untuk selama ini ada nggak, Pak, keluhan dari pedagang atau pembeli, khususnya di Pasar Agung untuk adanya kondisi sekarang ini terkait dengan COVID-19? Ya, mungkin untuk konsumen dan juga pedagang kadang-kadang peningkatan harga bahan makanan pokok ya, seperti gula, juga bumbu-bumbu ada sedikit peningkatan ya. Jadi kalau di daerah lain, nah kebetulan juga saya sering berkomunikasi dengan teman-teman pengelola pasar di seluruh Indonesia. Jadi memang untuk gula pasir ini terjadi pelonjakan harga yang cukup tajam. Jadi yang dulunya 12.000 di daerah lain sudah 20.000. Nah, kalau kita di sini di Denpasar masih sekitaran 17.500 sampai 18.000 rupiah. Jadi memang peningkatan ya, kadang-kadang kan pedagang lupa sekarang mahal semuanya kan begitu ya. Jadi mungkin distribusinya dan lain sebagainya, mungkin itu yang menyebabkan terjadi lonjakan harga. Ya, dengan aktivitas seperti sekarang ini ada keluhan dari pedagang untuk penurunan omset atau keuntungan, Pak? Jadi kalau keluhan pedagang sih belum, Pak ya. Jadi artinya mereka masih bisa beraktivitas, mereka senang kalau masih bisa beraktivitas itu. Yang penting mereka bisa berjualan itu. Pak, yang penting kami bisa berjualan gitu. Ya, tetapi tetap kita himbau terus melalui WhatsApp group maupun melalui himbauan di
pasar. Jadi memang terjadi penurunan, tetapi mereka tidaklah begitu mengeluh. Jadi kalau di Pasar Agung kami seperti keluarga. Jadi apa-apa yang menjadi kesulitan daripada pedagang itu pasti disampaikan kepada pengelola pasar. Ya, baik. Ini terkait dengan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, hidup bersih, Pak ya. Khususnya di Pasar Agung sendiri, bagaimana Bapak dan jajaran ini mengkondisikan atau berkoordinasi dengan pedagang dan juga pembeli untuk senantiasa mereka menjaga kedisiplinan untuk menghindari pandemi COVID-19 ini, Pak. Jadi di sini kami ada beberapa titik wastafel, jadi untuk BABS, jadi pola hidup bersih, ya, terutama untuk terus mencuci tangan, ya, kami arahkan terus. Jadi di sini sudah ada wastafel yang letaknya di selatan, di barat, ada 2 di dekat pos keamanan, dimanapun ada kita isikan sabun. Nah, jadi ini sudah dilakukan. Jadi dulunya mereka tidak menganggap itu wastafel untuk cuci tangan, ya. Jadi sekarang ini mereka sudah melakukan hal itu. Di samping itu kita melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari. Begitu mereka tutup, kita semprotkan disinfektan. Juga hand sanitizer juga ada di beberapa titik. Baik, ini terakhir Pak, singkat saja apa Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah daerah, ini khususnya terkait dengan keberadaan Pasar Agung sendiri dan juga ini untuk pasar tradisional ini terkait dengan pandemi COVID-19 ini supaya juga tetap melaksanakan aktivitas operasionalnya dan tetap memberikan kenyamanan bagi para pedagang dan pembeli. Singkat saja. Ya, jadi kalau bisa nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya mudah-mudahan pedagang masih bisa berjualan, tetapi waktunya lah yang dibatasi. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Bapak Ketut Suwarte, ini selaku Ketua Pasar Agung Peninjauan dan Pasar terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga bagaimana aktivitas atau operasional di Pasar Agung Peninjauan ini. Kami akhiri berita terkini, saya Pradana Adi Putra, terima kasih atas perhatian Anda.